Teman-teman, jadi saya ingin nunjukin gimana caranya kita bisa melakukan assembling benda-benda yang kita sudah buat di FreeCAD ya, tanpa menggunakan workbench tambahan. Jadi saya cuma akan menggunakan draft aja nih ya. Ini defaultnya sudah ada di FreeCAD ya. Karena kalau pakai modul-modul assembling ternyata agak repot ya. Jadi saya akhirnya memilih untuk pakai modul-modul standarnya FreeCAD ya. Nah, oke. Jadi meskipun tidak nggak terlalu keren banget ya, tapi ya lumayan lah, good enough ya. Oke, ini saya ada 3 benda nih. Satu benda ini, kedua benda ini, ya. Nih, ya ini benda ini, satu lagi benda ini, ya. Nah, ini kan jauh-jauh banget nih, ya. Jadi supaya gampang ya, bagusnya benda-benda ini kalau kita mau assembling ya kita deketin ya. Oke, sekarang saya deketin dulu benda ini misalnya. Benda ini, ya. Nih. Ya, ada 2 cara untuk menggeser benda ini ya. Cara pertama bisa menggunakan transform gini. Ya, bisa ya. Tuh. Ya, ini paling intuitif ya. Cuma tidak akurat. Ya, kalau buat assembling susah ini. Ya, misalkan contoh kita mau misalnya benda ini, misalnya titik ini mesti nempel dengan titik ini nih, titik yang sini nih. Ya, titik yang ini misalnya. Nah, ini susah pakai transform nggak bisa ini. Begini, tuh. Ya, susah sekali ya. Nah, jadi gimana caranya? Ya, caranya kita pakai yang namanya draft tools ya. Oke, kita coba. Oke, ini transform kita lepas dulu ya. Oke, kita sini misalnya. Oke. Nah, ini kan udah lumayan deket nih ya. Sekarang coba kita ini ya. Bagaimana caranya kalau misalnya kita mau titik ini, pojok ini nempel nih dengan titik yang ini ya. Nah, inilah disinilah kita bisa memakai yang namanya draft tools nih yang ini. Jadi buka draft workbench ya ini. Nah, di sini ada nih move ya, atau bisa pakai ini juga ya. Lihat. Nih, saya pilih dulu bendanya misalnya. Lalu kemudian saya pakai ini. Nah, pertama dia akan minta nih ya. Dia akan minta ambil satu titik pada benda ini ya, di mana kita mau geser ya, yang akan kita jadikan patokan untuk menggeser ya. Nah, ini. Jadi coba kita deketin. Nah, di sini menawarkan nih berapa titik nih. Nih. Ya, nih. Bisa titik ini, bisa titik ini, tengah-tengahnya bisa nggak? Nih, titik ini bisa. Nih. Titik ini bisa. Nah, ini namanya snap point ya. Snap point ini tergantung dari nih setting nih. Di sini ada setting. Snap point apa yang kita mau hidupin ya. Bisa center, bisa ini ya. Kalau saya kadang-kadang suka hidupin aja semuanya ya. Nih, jadi bisa ini keambil, titik ini keambil, titik tengahnya keambil, nih midpoint kan. Kenapa bisa midpoint keambil? Karena ini di sini kita hidupin midpoint nih. Ya, jadi endpoint, midpoint. Terus kalau kita mau center, ya kalau misalnya lingkaran dia centernya, ya. Nah, ini kayak gini kan, centernya lingkaran. Nih, tuh, ya, tuh, centernya bisa keambil atau tengah-tengahnya. Oke, misalkan saya mau ambil pojok ini aja nih. Ini ambil pojok. Mana sih? Nah, nih ya, udah keambil pojoknya, lihat. Bendanya sekarang udah bisa digeser. Nah, nih, ini. Ya. Nah, terus selanjutnya kita bisa geser kemana aja nih. Cuma orientasinya, perhatikan, orientasinya tidak berubah ya. Nah, kebetulan benda ini orientasinya sudah benar. Jadi mulai kita deketin ya benda yang kita tuju. Nah, tinggal kita mau taruh di mana nih sekarang nih titik yang ini nih ya. Nah, kita bisa mau taruh di ujung sini. Lihat, kita snap. Nah, ini. Nah, oke. Kalau sudah lepas, klik kiri. Nah, kita lihat pindah dia. Tuh. Jadi ini tidak bisa kita lakukan dengan transform tools ya. Ini harus pakai draft workbench ini. Ya, karena draft workbench ini dia bisa snapping. Ya. Nah, contoh seperti ini ya. Ini numpuk nih, nggak masuk akal kan kayak begini kan. Masa bendanya nyatu ya. Nah, berarti ini kita harus geser juga pakai workbench juga nih ya. Nah, oke, saya ulangi lagi misalnya ya. Ya udah begini, lihat nih bendanya numpuk, saya mulai geser lagi. Oke, bracket partnya saya mau geser lagi. Sekarang saya mau geser yang di bawahnya. Ya, ini kita klik draft.
Nah, kita cari. Nah, ini. Nah, sekarang kita tempel di sini. Di snap ke. Nah, ini. Tuh. Nah. Tuh. Oh, saya salah milih. Mungkin yang saya pilih di tengahnya kali ya. Oke, saya ulang lagi. Ini. Move lagi. Sekarang yang saya mau move adalah ini. Saya move mana dia? Saya mau move dia titik ini ke ujung ini. Nah, tuh ya. Nah, ini. Kok hilang? Ya, ini anomali nih ya. Makanya kita kalau pakai FreeCAD harus sering-sering sering-sering save ya. Coba Ctrl Z. Nah, ini saya ulangi lagi. Nah, ini kan masih ada overlap nih ya. Masih ada overlap, mungkin saya kayaknya salah milih tuh ya. Oke, ulangin lagi. Coba bracket part, Ctrl Z. Nah, coba kita ambil yang pojok sini, taruh di. Nah, ini mau taruh di mana? Saya bilang taruh di sini, pojok sini. Nah, dah. Nah, lihat ya. Jadi ini semua tergantung kita lah ya. Oke, ini move tool ya. Nah, move tool ini kalau misalnya bendanya misalnya contoh nih yang ini nih. Benda yang ini nih. Nah, ini oke. Sekarang coba kita move juga yang ini ya. Ini more bout ya. Oke, kita coba pakai. Ini bisa nggak? Oh, ternyata ini nggak bisa pakai transform ya, nggak bisa. Nah, di sini berarti kita tinggal pakai. Kita hanya bisa pakai move tool ya. Jadi move tool ini lebih powerful. Oke, misalkan kita pilih more bout. Nah, ini kita move apa ya? Misalnya kita mau move patokannya apa nih ya. Nah, ini bisa di sini ya. Bisa juga center point, bisa nggak kita ambil? Oh, bisa nih, kita hidupin. Coba kita lihat. Bisa nggak ambil center point? Oh, sorry, saya belum ini hidupin ininya. Dah, hidupin. Nah, sekarang saya mau ambil center point. Nah, nggak mau dia. Oke lah, kita sembarangan aja dulu deh. Ya. Yang penting dekat dulu. Nah, ini kita deketin aja dulu. Oke, sudah dekat ya. Nah, ini udah dekat. Nah, hilang lagi. Nah, masih belum cukup dekat. Oke, kita ulang lagi. Nah, ini asal aja dulu, yang penting dekat dulu ya. Saya asal aja dulu. Nah, yang penting bendanya dekat. Nah, gitu. Nah, ini sekarang udah dekat. Nah, ini aneh nih bendanya nih. Mungkin dia ada catatan ya saya lihat tadi ada catatan di ini, di sini nih. Jadi dia bilang kalau nih limitation nih. Ya, nah ini memang saya buat pakai partition workbench ya. It will just go back to the position defined by sketch ya. Nah ini. Jadi mungkin ini memang saya buat pakai partition workbench ya. Jadi kelihatannya itu loncat lagi, dibalik lagi ya. Oke, anyway. Oke, sekarang misalkan supaya gampang untuk mendemokan ini, saya bikin aja benda baru deh. Coba ini jangan-jangan ada error deh. Karena kadang-kadang suka error. Ini standard view fit all. Nah, hilang bendanya. Ya karena memang ini ada problem sini ya. Oke lah, nih hapus saya bendanya. Sekarang misalkan kita bikin ngasal nih ya. Saya bikin ngasal benda, misalkan saya bikin pakai ini aja. Part. Ya, benda misalnya ini.
Nah ini. Nah ini. Nah sekarang saya move. Saya deketin ya pakai move tool. Nah ini sebetulnya bisa pakai transformnya bisa nih kalau ini. Atau tapi karena kita lagi latihan move tool nggak apa-apa deh saya gerakin move tool. Oke, ini saya pilih bendanya, saya move, ambil ngasal dulu titik ya. Oke, ambil aja asal ya. Kan kita cuma mau deketin doang. Nah, oke. Sekarang udah. Nah, sekarang misalkan nah, ini juga saya masih bingung nih. Nah, kadang-kadang ininya nggak pas ya. Nah ini. Nah ini misalkan kita sekarang mau pindahin titik ini, move titik ini ke bulatan ini, ya. Nah ini lihat ya, kalau pakai move tool itu dia tidak merubah orientasi, jadi dia akan coba kita move sekarang. Ya, ini kita pilih ini, kita move. Nah, misalnya kita ambil titik ini, ambil titik misalnya ini ya. Nah ini, lihat nih titik lingkaran ini, nih titik tengahnya. Kita move ke misalnya hari ini masuk. Nah, misalnya kita titik ini. Nah, lihat orientasi tidak berubah begini, tuh. Ya, jadi bagaimana supaya orientasi sama? Nah, kita mesti pakai yang namanya align, ya. Align tool. Lalu kita ulangi lagi. Oh, sorry, kita redo dulu. Edit, redo. Jadi kita mesti pakai namanya align tool ya. Oke, kita move aja dulu biar misah dia. Ya, asal dulu ya. Nah, jadi kita butuh yang namanya align tool. Nah, align tool itu gimana? Nih, kita pilih yang bagian fix object dulu ya. Misal kita pilih fix object yang ini. Fix object ini, setelah itu baru kita pilih yang ini ya. Oops, sorry. Ini, mana sih objeknya? Kita mau yang ini nempel ke sini ya. Nah, jadi caranya gimana? Kita pakai ini dulu nih, pilih ini yang fixnya ya, ini yang fixnya. Kita mau yang ini move ya, sorry, buat dulu ya. Ini yang fix, kita mau move yang ini. Nah, kita pakai align ya, align tools. Nah, lihat, nah ini udah ya, tuh kan udah nih. Nah, ini juga udah. Nah, tadi kan kita pilih aja nih 3 titik di permukaan ini ya, di permukaan ini dia align ke sini. Jadi nanti dia akan otomatis ngepasin ya. Oke, coba kita pilih ya. Asal aja dulu nggak apa-apa, yang penting ada di muka ini nih. Nih, pilih 1, penting di muka ini 2, muka ini 3 ya. Nah, di sini kita tinggal tanda ini. Ini pokoknya mesti sejajar sama ini, sejajar sama ini, sejajar sama ini. Nah, ya. Kalau sudah kita align. Nah, lihat tuh. Ya. Kita sudah ini kan. Ya. Nah, cuma ini kebalik. Kita maunya kan dia kebalik ke bawah. Nah, gimana caranya?